Kayu yang dulu kita kenal sebagai bahan baku untuk pembuatan rumah dan juga furniture, kali ini semakin menarik menjadi mainan yang unik dari bahan kayu. Usaha inilah yang dipilih oleh Pak Tamrin sebagai pengusaha mainankayu.com. Bersama saya dari Arya, ikuti kisah inspiratifnya hanya di Inspirasi Usaha, inspirasi untuk semua. Kejelian Tamrin menyingkap peluang di balik musibah yang menimpanya, ternyata membawa kesuksesan pada usaha mainan kayu yang dia rintis. Bermodal uang pesangon dari kantor lamanya, Tamrin membuka pabrik pertama di Bilangan, Tangerang. Keseluruhan proses produksi mulai dari rancang produk, fungsi, sampai finishing berada di bawah pengawasan Tamrin. Pria yang mengaku tidak punya latar belakang seni arsitektur ini belajar secara otodidak lewat buku dan artikel di internet. Namun cakupan distribusi dari usahanya kini sudah berskala nasional dengan omset mencapai ratusan juta per bulan. Assalamualaikum. Salam. Pak Tamrin, apa kabar? Mas Dery, apa kabar? Baik. Akhirnya bisa mampir ke sini. Oh, Pak iya. Tamrin, lagi sibuk kan nih? Enggak, lagi lihat ini aja. Ini tuh bahan apa nih Pak? Bahan untuk olahan-olahan apa nih? Ini Untuk bahan dasarnya? buat bikin mainan. Oh, oke. Iya. Dan ini nanti semua diwarnai kayak gitu Pak Tamrin ya? Iya. Oh, ini sih beda. Nanti yang ini natural, yang ini warna gitu. Oke. Tapi saya mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh, Pak Tamrin kan boleh bilang bisnis dari mainankayu.com ini memang sekarang sudah di mana-mana nih. Nah, Iya. kita pengen tahu nih Alhamdulillah. awal muasal mungkin dan juga ide awal ini Iya. seperti apa dan tahun berapa nih Pak mulai tercetus? Sebenarnya sih waktu saya mulai itu nggak sengaja nih Mas Denny. Saya di PHK 2008. 2008. Iya. Terus waktu di PHK saya bingung tuh. Karena waktu itu saya nggak mau kerja lagi. Oke. Karena saya takut kalau kerja saya lagi. Takut PHK lagi? Aku PHK lagi kira-kira gitu. Akhirnya ya udah saya cari tuh mau usaha ini usaha itu sampai akhirnya gagal lagi itu lagi. Nah, hampir ketemu bisnis mainan ini gitu. Oke. Nah, untuk bisnis mainan kan banyak tuh bisnis yang lain. Kenapa kepikir untuk bisnis mainan Pak? Di tahun itu mungkin ada animo atau mungkin ada Nggak juga sih Mas Denny, Mas Dery itu. Jadi waktu itu anak saya kan baru 8 bulan. Oke. Jadi lagi lucu-lucunya gitu kan. Begitu kita beliin mainan. Nah, waktu saya beliin mainan, saya beliin nggak sengaja tuh mainan kayu. Begitu saya kasih anak saya, sehari dia mainin, 2 hari dia mainin, 3 hari dia main, nggak ada bosan-bosannya. Oke. Nah, kira-kira pas dia udah tidur, malam-malam saya liatin. Ini anak kok seneng banget dia mainan kayu ya. Saya baru pikir itu, kenapa ini mahal? Terus gimana sih caranya kok bisa mahal? Bagaimana sih kalau kita bikin sendiri? Bisa nggak murah? Waktu Gitu. itu produk yang digunakan sama anak Bapak itu produk luar apa? Lokal juga. Oke. Lokal tapi udah mahal, tapi kualitasnya kurang bagus lagi. Oke. Tapi karena waktu itu nggak ada yang bikin, masih jarang yang bikin. Masih sangat jarang? Ya mau nggak mau kita harus beli yang itu gitu, kira-kira begitulah. Oke, tapi ini kan flashbacknya mulai dari tadi kan Bapak bilang sempat di PHK, sampai terpikir bosannya di pegawai, bahkan menciptakan lapangan kerja baru nih. Iya, benar. Mungkin kalau misalnya selain bisnis ini, pernah nggak sih mencoba bisnis lain sebelum dari? Iya. Pernah. Bisa dibilang namanya bisnis ini nih udah bisnis kesekian kalinya. Dulu saya buka rumah makan. Oh, pernah Pak ya? Iya, di Condet itu dulu saya sempat terkenal tuh. Namanya rumah makan nasi ulam Haji Tamrin. Oke, di sana Kopinya ya. ibu saya. Terus saya nggak kuat jalanin. Terus saya ganti lagi bisnis aromaterapi. Aromaterapi. Cuman susah juga. Terus saya bikin lilin juga. Terus yang terakhir ya mainan inilah saya baru. Dan sampai saat ini berarti boleh dibilang bisnis mainan ini sudah berapa lama nih Pak Tamrin? Sudah kira-kira sekarang udah jalan mau ke 9 tahun ya. 9 tahun? Iya, Mang. Wow. Waktu yang tidak sebentar. Wah, iya, nggak terasa itu karena kita bawainnya namanya kita mikirin mainan ya. Ya udah kita seperti main-main aja gitu. Ternyata bisnisnya nggak main-main. Membuahkan hasil yang tidak kira-kira. main-main ya. Oke. Benar. Tapi kan ini kan kayak modal nih kan, modal awal nih, terus juga mungkin dulu SDM, Iya. terus tempat pertama. Ini Heeh. gimana nih Pak? Lika-likunya kan 9 tahun tuh penuh perjuangan juga nih. Awalnya dulu saya modal nggak gede. Jadi dulu waktu saya mau mulai mainan, saya tuh jadi agen. Jadi modal saya cuma 300.000. 300.000. Oke. Waktu saya beli 300.000, saya jual dapat untung. Hah? Saya beli lagi 600.000. Terus saya jual lagi untung.
sampai dari 600.000, 1 juta, 2 juta, sampai sekian, akhirnya sampai saya putuskan saya buka workshop sendiri. Oke, dan pertama workshop di mana tuh, Pak Tamrin? Waktu itu di Ciledug. Ciledug di ya? Tapi waktu itu karena saya nggak punya dasar, nggak punya dasar mengenai produksi. Waktu kan saya bekas salesman. Bisanya jual aja gitu. Nah, kebetulan adik saya ngerti tuh mengenai teknis produksi. Akhirnya kita kerjasama, belajar sama dia, terus kita mulai dari 2 orang, 3 orang, 4 nambah orang, terus, nambah orang sampai sekarang lah kira-kira begitu. Dari awal di Ciledug dengan workshop yang pertama, sekarang itu udah berapa workshop nih, Pak? Alhamdulillah sekarang yang udah tergabung sama kita hampir 12. 12 workshop Iya, 12 ya? Wow, orang. Nah, dalam kurun waktu 9 tahun. 9 tahun. Dan ini untuk penjualan sendiri, coverage areanya? Iya, kita cinta Indonesia. Jadi kita cuma melayani Indonesia aja dari Indonesia ya? dari ujung Sumatera sampai Irian Jaya itu udah luar biasa permintaannya. Tiap tahun tuh demandnya naik terus. Dan boleh dibilang ini juga sebenarnya mungkin membuat satu karya bangga anak bangsa karena anak-anak kan sekarang banyak dikenalkan dengan mainan-mainan luar negeri, yang teknologi, yang robot-robot apalah. Nah, justru dengan alat-alat dari mainan kayu ini menstimulasi untuk mencintai karya anak bangsa ya. Benar. Oke. Jadi enggak, walaupun teknologi jalannya terus tapi tetap mainan-mainan kayu ini yang basic-basicnya masih tetap diminati gitu. Oke, Pak, ini lagi itu memang sambil lagi proses ya ternyata. Iya benar. Proses. Ini namanya sedang finishing dasar namanya. Finishing dasar untuk yang satu ini. Tapi nanti saya boleh lihat cuplikan kira-kira lihat dapurnya. Boleh. Ini lagi pada bikin juga deh, Pak. Iya, lagi produksi semua, lagi ada yang ngecat, ada yang bahan gitu. Bisa lihat nanti. Oke, boleh. Ya boleh. Kalau gitu kita lihat ya. Wah, ini tuh bahan untuk ini untuk namanya geobentuk ya. Jadi udah pinggirnya, nah sekarang di amplas ininya. Ini tujuannya biar nggak ada edging. Oke. Edging itu kalau pegang ini nih ada kasarnya di ujung-ujung ini. Nah, kita menghilangkan edging sehingga rata, ntar waktu dicat rata dia hasil itunya. Ini karena ini peruntukannya untuk anak kecil ya, jadi memang safety juga. Iya. Oke deh kalau gitu. Kita coba intip nih, Pak. Boleh. Proses, saya penasaran banget. Soalnya udah jadi itu di toko-toko, wah ini udah jadinya bagus, keren dan lain-lain. Dan sekali lagi saya pengen penasaran lihat bagaimana cara dari bikinnya. awalnya gitu. Awalnya. Iya. Oke. Boleh saya ke sana, Pak? Ayo silakan. Proses pembuatan mainan kayu Pak Tamrin memiliki tahap yang detail, sehingga sangat aman jika dimainkan oleh anak kecil. Selengkapnya hanya di Inspirasi Usaha. Mas Denny ini namanya, ini proses pembelahan nih. Oke, ini proses yang pertama nih ya, Pak Proses Tamrin. pertama, jadi dari bahan baku, nah kita belah nih. Nah ini kita mau buat yang namanya kapla warna. Kapla warna. Ini bahan dasar sekali ya. Bahan dasar. Tapi ngomong-ngomong ini untuk bahan kayunya apa nih materialnya? Nah kalau ini sebutannya MDF, kalau kepanjangannya tuh Medium Density Fiberboard. Oh, oke. Jadi serat kayu yang dipadatkan. Nah itu namanya MDF gini. Oke. Nah ini udah habis belah-belah ini. Nah ini pembelahan mesinnya. Nah kalau di sini kita bantu dengan dust collector. Oke. Jadi Dan debunya nggak terlalu banyak ya? Banyak karena begitu dia keluar debunya diisap ke sana. oh, Gitu. oke. Kita tambah lagi dengan exhaust. Jadi lebih bersih gitu. Lebih higienis juga ya? Benar. Oke nih Pak, setelah ini kita menuju ke mana lagi prosesnya nih Pak? Itu kita nih lakukan ini nih yang namanya biar pemotongannya presisinya tinggi. Nah ini kita lakban seperti ini biar nanti potongannya sama gitu. Rata ya? Iya rata. Berarti boleh dibilang ini mainan memang orang kan tahu sudah jadi. Ternyata proses dari awal memang sangat detail ya. Karena pertama masih manual gitu ya. Dan kita juga belum punya mesin yang terlalu teknologi tinggi, jadi harus kita hati-hati dengan cara yang begini gitu. Tapi justru gini ada seninya lebih, Iya. ya kan? Bahkan lebih bisa terukur ya. Oke, Iya. setelah dengan menggunakan presisi ini kita kemana lagi nih Pak? Setelah dari ini, kita bawa ke mesin yang di situ. Oh, kita sekarang ke situ. Iya. Nah, ini kira-kira dengan mesin ini kita diukur dulu nanti. Nah
ini kita akan potong standar kaplanya 2,5 kali 7,5 cm. Ukurannya sudah ada berarti Nah, markingnya jadi ya? lebarnya udah dapet 2,5. Sekarang tinggal kita potong 7,5. Oke. Nanti habis 7,5, nah habis dipotong-potong semuanya, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan proses yang ketiga nih Pak. Ya, Berikutnya kita ngapain lagi nih Pak prosesnya? habis tadi belah, udah, potong, udah. Nah, selanjutnya itu kita namanya amplas kasar. Amplas kasar. Oh ini ya, lagi Ini tengah amplas dikerjain. kasar nih. Ini amplas kasar. Kalau yang kita belum amplas seperti ini, nah dia masih banyak serabutnya. Oh, oke. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi kita amplas seperti itu, lihat mesin ininya. Nah, nanti Hasil jadinya itu seperti apa? hasilnya ini edgingnya seperti ini. Oke, jadi boleh dibilang sudutnya tidak terlalu tajam, Nggak tajam. sehingga aman untuk anak-anak Aman, ya. Nanti habis dari sini, nah baru kita masuk ke lanjut langkah selanjutnya gitu. Oke. Cukup kayaknya sampai di sini kita langsung melihat proses selanjutnya. Memang prosesnya sangat banyak seperti itu ya, dilewati Banyak ya. sekali, banyak. Pemilihan bahan dan lain. Bahan, belah, potong, amplas. Ini amplasnya aja bisa 3 kali, Mas. 3 kali. Iya. Saking untuk menjaga Beda. kualitasnya Iya. nih ya. Oke. Jadi yang ini masih manual, nanti habis ini manual kita masuk yang ke sebelah sini. Oh, sini juga pakai Pak ya? Iya, ini namanya mesin tumbler. Nanti kalau udah penuh baru dimasukin ini sama dengan 2 ini. Masuk ke sini ya. Gitu. Pak, setiap workshop ini memang punya alat-alat gede semua Iya, ini. Wah, standarnya begitu. Biar apa namanya? Biar sama gitu. Biar hasil- sama ya. hasilnya Oke. gitu. Jadi quality controlnya dari awal sampai akhir, dari tahun pertama sampai Iya. tahun ke-9 tahun ini barangnya tetap sama ya kualitasnya Pak ya? Dari Oke. dari warna, kualitas sampai hasil produk yang dihasilkan itu bisa sama semua. Gitu. Oke. Penasaran selanjutnya kita kemana lagi nih Pak? Oke. Karena banyak sekali ruangan workshop. Benar. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, prosesnya kemana lagi nih kita nih? Nah, tadi kan udah dari belah, potong, amplas mesin. Nah, sekarang bagiannya ibu-ibu nih atau mama nih. Oke. Jadi kalau kita lihat nih, walaupun udah diamplas pakai mesin, tapi ada bagian yang harus diamplas oleh tangan manusia. Oke, jadi memang walaupun susahnya mesin, teknologi tetap aja kita membutuhkan satu harus pegang. sentuhan seni ya Pak ya? Ya, kalau Mas Jerry pegang ini masih tajam ya. Ya masih agak sedikit tajam ya. Masih agak sedikit tajam, ini nggak boleh. Nah, tapi ini yang udah kena sentuhan emak-emak nih. Wih. Beda kan? Halus ya, Halus, jadi lari. ini juga ini semua workshop juga dengan SOP yang sama, dengan quality control yang sama. Benar, begitu. Hasilnya semua sama ya. Iya, jadi kalau Mas Jerry lihat, ini kita pakai pinus yang nggak ada apa namanya, yang nggak ada mata, terus nggak ada dempul dan nggak ada tempelan. Jadi benar-benar one piece hasilnya begini. Oke, Jadi hasilnya ini pinus benar-benar pinus buatan dari tanahnya Indonesia gitu. langsung ya. Langsung, benar. Tanpa diolah-olah tapi Tanpa memang diolah, nggak pakai pemutih, nggak pakai apa, kita benar-benar natural dari Indonesia seperti itu. wow, sekali Itu lagi makanya itu yang bikin beda mainan kita tuh ya beginilah gitu. mulai dari materialnya, Dari materialnya, proses pengerjaannya juga proses sangat pengerjaan, detail ya. Benar-benar detail banget. Sangat detail ya. Oke. Setelah dari sini nih, ini kayaknya lagi pada sibuk nih ibu semua. Oh iya nih, luar biasa nih. Kita kemana lagi nih Pak? Ah, baru dari sini kita ngecat. Oh, gitu. dan setelah ini baru proses pengecatan. Iya, ngecat juga kita ada 2 tahap. Ada 2 tahap tuh. Pertama dasar atau primer, habis di situ diamplas, baru cat kedua dan terakhir top coat. Jadi di cat aja kita punya 3. 3 kali cat. ya? 3 step gitu. Yang lagi sebelah sana ya? Benar, benar. Boleh deh kita lihat ya Pak. Oke, yuk. Ini proses selanjutnya nih Pak dari proses tadi ya. Udah berapa step tuh? Udah banyak bener kan? Banyak saya sampai lupa 4 apa 3 apa 5 tadi ya. udah lebih dari 6 dari situ aja gitu ya. Oke. Nah, ini namanya kita cat dasar. Cat dasar. Oh, memang cat ada berapa ini Iya, proses jadi Pak? kan itu pori-porinya masih gede ya. Nah, kita ke cat dasar, habis cat dasar kita amplas, habis amplas baru kita cat lagi. Yang kedua kalinya. Yang kedua kali, begitu yang kedua kali amplas ngambang, baru kita pernis. Nah, Wow. kayak ibu-ibu yang di sana tuh, mereka lagi melakukan tahap kedua tuh. Oke, berarti memang prosesnya
dari masing-masing proses memang cukup banyak juga Iya, di cat item-itemnya. aja tuh kita punya lebih dari tiga tahap gitu. Oke, nah. Untuk menghasilkan produk yang bagus gitu kan. Nah, untuk cat sendiri nih Pak, ini kan kayaknya memang dari bahan pinus, Iya. ya kan sangat bagus. Untuk cat sendiri bahannya atau apanya ada Ya, kontras seperti Mas lihat ya, kita lagi ngecat gitu kan tadi ya. Tapi nggak ada cium bau kan. Karena apa? Memang kita punya campurannya hanya air. Oh, oke. Jadi nggak kan cat itu kan ada dua. Ada yang pakai campuran cat, ada campuran air, Minyak dan ya? ada juga yang namanya NC. NC itu thinner. Nah, thinner ini yang bau, yang nggak bagus buat kesehatan. Oke, Pak Tamrin, saya penasaran, semakin lebih penasaran lagi, prosesnya kan cukup panjang. Setelah dari sini pengecetan dengan 3 kali pengecetan, kita kemana lagi nih Pak? Oke, nah udah habis pengecetan semuanya, kita dilakukan cat. Nah, kita masuk ke dalam namanya assembling. Itu apa tuh? Assembling itu perakitan. Perakitan, oh jadi... komponen-komponen yang udah jadi semua, udah matang, kita rakit. Oke, boleh saya contoh juga? Boleh dong, kita ada 2 perakitan di sini, ada di atas, ada yang di bawah. Nah, ini sekarang kita ada di Bagian ini proses apa nih, namanya Pak? rakit nih. Oh, ini setelah tahap-tahap tadi mulai dari Iya. pemilahan kayu, terus pengecetan. Iya. Ini boleh dibilang berapa persen Pak untuk proses pembuatan? Ini udah hampir 95%. Udah hampir 95% Ya, jadi sekarang rakit. Nah, ini lagi dirakit. Ya, jadi memang ini proses pembuatan yang sudah hampir 95% ya Pak ya? Iya, udah 95% nih, udah tinggal pasang kawatnya. Nah, di sini kita lihat dia harus kuat. Dan hasil jadinya seperti ini Pak ya? Iya, benar nih udah jadi. Ini nama mainan apa nih Pak? Ini alur kawat atau kita sebut juga wire game, atau juga kalau di luar negeri dipanggilnya beat coaster. Nah, kayaknya yang unik nih ini mainan nggak cuma buat anak-anak. Sekarang dipakai buat terapi orang yang kena stroke. Ini? Iya, orang yang stroke tuh kan kadang-kadang mati sebelah tuh, Iya. tangannya nggak bisa genggam. Nah, dengan itu dia latih untuk pindah satu-satu tangannya. Oke. Nah, di rumah sakit Menstimulasi gitu iya, biar bagaimana nih tangannya bisa yang kena stroke itu dia bisa normal lagi gitu. Oke, jadi bisa banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya ya. Iya. Nah, Pak, ini saya mau tanya, ini produk ini kan boleh dibilang semuanya unik nih. Iya. Ini untuk model-modelnya, untuk bentuk-bentuknya, Bapak memang mencari ide-ide semua dengan otodidak Pak ya? Otodidak banyak kan sih kita dapat dari konsumen ya. Request baik apa? Mereka kita udah jual, terus mereka ada masukan. Nah, mereka dapat masukan dari para pembeli. Oke. Terus kita terima masukannya. Nah, terus kita perbaiki lagi deh, kita tambah lagi itemnya. Oke. Nah, untuk produk-produk ini dengan jumlah yang beragam dan sekarang kan memang sudah hadir ke seluruh Indonesia dan melayaninya. Ini kalau mau dicari di mana aja sih, Pak? Wah, gampang. Kalau ini Gampang ya? yang paling enak itu di Gramedia. Kita punya hampir 50 gerai. Di Gramedia ya? Iya, Gramedia. Kalau gitu saya beres dari sini, saya nyari buku, saya langsung beli untuk ponakan saya. Iya. Nah, Pak, ini untuk ngomongin tentang standar quality atau standar nasional Indonesia. Sekarang kan semua mainan, apalagi ini kan khususnya untuk anak-anak nih. Iya. Gimana nih? Ini udah SNI, Pak? Ya, alhamdulillah dulu nih kita awal nih kita yang pertama mainan lokal yang punya mainan kayu lokal yang punya SNI. Ini mainan yang pertama punya SNI, mainan kayu ya? Oke. Udah gitu hebatnya lagi, dulu alhamdulillah kita punya rezeki, kita pakai biaya sendiri, jadi nggak tunggu dari pemerintah. Oke. Gitu. Jadi benar-benar pakai usahanya kita sendiri buat dapetin SNI. Luar biasanya sudah jelas SNI, Iya. terus juga fungsi dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Iya. Ini untuk putra-putri yang pasti ini bisa melatih motorik juga nih, sensor biar anak juga lebih cerdas. Iya, koordinasi ya kan? mata dan tangan gitu. Dan yang paling penting adalah komunikasi dengan orang tua. Karena seberapapun mahalnya ini mainan, kalau orang tua nggak ngajarin, ya tadi ya. nggak ada gunanya. Interaksinya ya. Interaksinya. Kadang sekarang suka anak kecil udah main iPad ya kan atau apa. Nah, itu yang sebenarnya nggak bagus kan. Oke, kita Tapi kalau kembalikan gini, lagi ke seperti saat dulu ya, Pak. Iya, jadi menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua.
Oke, mungkin nanti aku waktu nanya, yang berkualitas. Mama ini seperti apa? Nanti mamahnya ngajarin Ya, Oke. ini warna apa, bentuknya apa gitu. Harus digerakannya bagaimana, kira-kira gitu. Oke, Pak, saya mau tanya lagi nih. Ini kan boleh bilang satu workshop nih. Sekarang sudah ada 12 workshop. Untuk satu workshop sendiri nih, Pak, jumlah SDM yang diberdayakan kayaknya banyak sekali nih. Iya, Berapa nih, Pak? kebetulan di sini karena awal dan yang paling besar, di sini kita hampir 35 orang. Hampir 35 orang Iya, ya? 35 atau 37 lah, kurang lebih begitulah, saya lupa. Tapi untuk total semua 12 itu kira-kira kita punya 150 orang. Oke. Dan hampir 70%-nya itu ibu-ibu. Ibu semua diberdayakan ya, Pak? Iya, ya? Membuka ibu-ibu. lapangan kerja, memberikan sama-sama rezeki untuk semua Iya, berarti ya, Pak? ibu-ibu yang sekitar pabrik tuh yang bagian ngamplas, packaging yang seperti ini ya. Saya lupa tertarik nih, Pak. Ini harganya berapa nih, Pak, kalau yang satu ini? Oh, kira-kira ini kalau udah di pasaran sekitar 120.000 sampai 130.000. 130 ribuan ya? Iya. Ini awet nih. Awet ya? Udah nggak dimainin anaknya, bisa buat pajangan. Nah, ini keren. Unik juga kan, bagus Unik kan? juga, makanya Iya. berbeda dan pasti sekali lagi ini hasil karya anak bangsa nih. Iya. Oke, Pak, selain juga tadi kan jumlah karyawan, terus jumlah workshop yang ada sampai dengan 12 selama 9 tahun nih. Ini untuk omset nih, saya mau tahu bocorannya nih. Karena mungkin banyak pengusaha yang mungkin ingin memulai, tapi mungkin kena ketakutannya nggak punya modal, terus juga mungkin strateginya seperti apa. Ini Iya. gimana nih, Pak, sekarang bocorannya aja nih? Ini modalnya dulu apa omsetnya dulu nih? Boleh dua-duanya nih. Ya. Sebenarnya kalau modal, ini kenapa sih mainan kayu itu bagus ya buat orang belajar itu ya, apa namanya, buat belajar bisnis ya. Mainan kayu itu investasinya sangat rendah. Investasinya, Pak ya? Iya, jadi nggak perlu harus pakai mesin yang bagus dulu gitu. Kita dengan punya contoh dengan saat sekarang gitu, punya duit 6 juta, kita udah bisa beli mesin-mesin sederhana. Gitu. Jadi sangat rendah. Nah, itu dari 6 juta aja, dia itu bisa menghasilkan produk sekitar 12 sampai 15 juta Per bulan. per bulan. Per bulan 15 juta tuh. Nah, itu kira-kira buat bahan baku, karyawan. Nah, dia tuh bisa menghabiskan kira-kira 10 sampai 11 juta. Jadi dia di rumah keuntungannya kurang lebih 4 juta. Tips dan trik ya, Pak, untuk misalnya saya pribadi atau pemirsa yang pastinya juga ingin mendapatkan memulai karir atau memulai bisnis dari Iya. awal. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya nih, pertama, kita nggak boleh nyerah dengan kondisi apapun. Oke, itu paling poin pertama, Pak. Ya? Poin yang pertama. Yang kedua, mulailah dengan apa adanya gitu. Jadi jangan sampai kita mau mulai bisnis, tapi nunggu punya duit dulu. Oke. Karena itu nggak bakalan tercapai itu. Yang ketiga tadi, sabar. Sabar terhadap proses yang harus kita jalanin. Terutama tadi, kalau kita mau gede, kita harus biasa tuh dengerin komplain, keluhan dari konsumen. Justru itu masukan-masukan membangun terus ya, Pak. Iya, Ya? karena apa? Begitu kita bikin produk, ada feedback, kita jangan sombong bahwa produk kita itu udah paling hebat, enggak. Pasti sebagus apapun produk, ada nanti di mata konsumen itu ada celah buat Masukan lah ya. masukan gitu. Nah, itu kita harus sabar buat terimanya, dan kita harus terus memperbaiki diri. Jadi 4 poin yang tadi. Pak Tamrin, terima kasih untuk waktunya, untuk keluangannya, dan pasti untuk semua. Saya sempat melihat dapurnya dan juga strategi marketing sama-sama. dari mainan kayu.com. Iya. Dan pemirsa, sekali lagi nantikan inspirasi-inspirasi usaha lainnya yang lebih tentunya memberikan motivasi untuk Anda semua. Ingat, ternyata tidak harus memiliki modal besar, tapi yang penting mau berjuang dan berusaha yang maksimal. Akhir kata saya pribadi, Diary Arya, pamit undur diri, sampai jumpa, dan kembali lagi di Inspirasi Usaha, inspirasi untuk semua.